Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan peserta didik dengan judul Perbedaan Proses Pembelajaran Sebelum dan Ketika Pandemi COVID-19. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik untuk melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai proses guru untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik dan bertujuan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Pandemi virus COVID-19 lah yang membuat siswa mengalami pembelajaran yang berbeda. Tidak seperti pembelajaran sebelumnya, pembelajaran di Indonesia pada saat ini mengalami perbedaan. Seiring berjalannya waktu, jumlah pasien COVID-19 semakin meningkat, sehingga pemerintah tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka atau secara langsung. Kondisi ini dirasa berat bagi pendidik maupun peserta didik. Pendidik dituntut harus lebih kreatif dalam melakukan proses pembelajaran tanpa adanya tatap muka secara langsung, dan peserta didik tidak dapat berinteraksi secara langsung, sehingga tidak dapat memahami dengan baik materi yang diberikan oleh pendidik. Dan peserta didik tidak dapat berinteraksi secara langsung, sehingga tidak dapat memahami dengan baik materi yang diberikan oleh pendidik. Pada dasarnya, teori-teori belajar humanistik, konstruktivistik, kognitif, dan behavioristik memiliki tujuan yang sama, yaitu sebuah perubahan sikap, perilaku, dan keterampilan peserta didik yang diperoleh melalui proses belajar dan pembelajaran itu sendiri. Namun yang membedakan adalah cara pandang terhadap apa dan bagaimana tujuan pembelajaran dapat dicapai. Teori-teori ini muncul disebabkan oleh sebuah kritik dan ketidakpuasan para ahli pendidikan terhadap teori-teori yang ada sebelumnya. Perbedaan apa yang Anda rasakan dalam proses belajar sebelum dan ketika pandemi COVID ini? Jelas berbeda, karena sebelum adanya pandemi ini, saya tiap pergi ke sekolah langsung berinteraksi dengan guru dan teman saya. Dan karena adanya pandemi ini, saya belajar dari rumah menggunakan sistem daring yang terkadang membuat saya bosan. Lalu bagaimana cara Anda menyikapi hal tersebut? Saya mencoba untuk membiasakan diri dengan keadaan saat ini. Saya mencoba untuk selalu mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru saya ketika sistem daring berlangsung. Baik, terima kasih atas jawaban yang Anda berikan. Pada masa pandemi ini, pembelajaran banyak dilakukan secara daring, sehingga timbul masalah-masalah seperti kurang pahamnya peserta didik atas materi yang diberikan oleh guru, dan minimnya media seperti HP, Android, laptop, dan sebagainya, yang sangat jelas berbeda dengan pembelajaran sebelum pandemi COVID-19, yang sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka. Pendidik dan peserta didiknya pun dapat berinteraksi secara langsung, dan materi yang diberikan oleh pendidik dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik.